Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari tim teras pengangguran Balikpapan. Apa kabar sobat semua? Sehat-sehat selalu, tetap bisa beraktivitas buat memenuhi hasrat berhobi menanam anggur. Hari ini saya coba sharing tentang arus nutrisi. Seperti apa sih arus nutrisi yang bisa mensupport perkembangan tanaman anggur kita? Banyak teman-teman yang nanyakan apa sih fungsinya axle break, kemudian pemupukannya pakai apa, pertumbuhannya seperti apa. Itu semua sebenarnya kalau kita bisa pelajarin arus nutrisi dari tanaman anggur, kita bisa dengan mudah membentuk tajuk-tajuk tersiernya dan menentukan nanti pertumbuhannya seperti apa. Contoh misalnya, oh iya, kemarin kan bilang Om sambil dicontohin dong. Kebetulan enggak semuanya ada contoh di kebun kami. Dan mohon maaf nih agak-agak noise ya suaranya, karena kita di lantai 3, di bawah nih jalur cepat, jalur padat. Jadinya seperti itu. Contoh yang saya maksud jalur nutrisi seperti ini Om. Ini bibit ya. Ini RS-nya kita buang. Ya. Otomatis yang tadi nutrisinya lari buat pertumbuhan ke sini, dia akan lari ke atas. Nah, ini entrance-nya, sambungannya, dia akan naik dan dia akan mendorong seperti ini. Ya. Ada dua. Kita mau pilih buat apa nih, misalnya single cordon atau double cordon, atau kita mau pakai sekundernya kiri kanan atau cuma satu. Kalau cuma satu, sebaiknya kita ambil yang paling bawah. Ini kita buang. Ya, kita buang. Maka jalur nutrisinya dia akan langsung ke satu ini, dia akan laju pertumbuhannya ke atas. Terus seperti itu dia akan ke atas, ya. Itu contoh simpel untuk jalur nutrisi, di mana makanan, unsur-unsur pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman akan lari selalu ke ujung sini Om, ke paling atas, ya. Jadi kalau di bawah hambatannya kita buang, contoh tunas RS-nya kita buang, ini perbanyakan cabangnya kita buang, maka dia akan fokus dari akar menyerap nutrisi, akan dibawa ke tunas yang paling ujung di sini. Nah, makanya nanti hitungan 1-2 hari dia akan laju pertumbuhan, disesuaikan dengan ketersediaan nutrisi di media tanam dan di perakaran. Lanjut. Terus seperti apa sih? Ini mohon maaf ya kalau misalnya gambarnya kurang bagus karena bukan lulusan ini tanaman, ya. Oke. Ini yang dibilang primer. Oh iya, saya pakai bahasa yang simpel aja ya. Karena ada kordon, ada sepur, ada note segala macam, kita pakai yang ini primer. Jadi semua yang tumbuh dari media tanam kita tegak lurus, maka itu dibilang primer. Kemudian ini kita bengkokkan, ya. Ini menjadi tersier. Oke, primer, tersier. Semua yang tertidur, ya, tertidur dari batang primer ini bisa dibilang tersier. Om, apakah standarnya seperti itu? Enggak. Di anggur banyak standarnya, macam-macam. Ada yang modelnya crown. Kalau modelnya crown, dia bisa percabangan banyak seperti ini. Ya, yang mana primer sekundernya nggak ada karena modelnya crown ini, seperti ini. Ya, ini perakaran. Jadi yang saya bahas ini yang umum di perangguran yang kita tahu. Kemudian semua yang tumbuh dari tersier itu, oh sorry Om, salah, ralat. Ini sekunder. Terlalu semangat saya. Ini sekunder, ya.
Semua yang tumbuh dari sekunder 1, 2, 3, 4, 5, inilah yang disebut tersier. Oke, terus ditanya, Om, yang kita rawat primernya, sekundernya, atau tersier? Semua kita rawat, ya. Primernya harus bagus, sekundernya harus bagus, maka bisa didapat tersier yang bagus. Kalau kita bicara jalur nutrisi, ini NPK, ya, yang unsur hara yang pokok aja yang diserap oleh tanaman, ya. P ini buat akar biasanya, N ini buat daun, K ini buat batang, dan jalur nutrisi lah, apa namanya, transport nutrisi. Oke, ketika semua unsur hara ini tersedia, maka akan dibawa kemana? Yang tadi saya bilang, yang paling ujungnya mana? Ini ujungnya, ini ujungnya, ini ujungnya, ini ujungnya. Makanya suka ada teman-teman yang bilang, ketika tanam, kemudian unsur haranya, nutrisinya ini, NPK-nya ada yang kurang. Biasanya ini pendek, ya. Ini pendek. Biasanya yang tinggi-tinggi, ini yang sini 1, 2, 3. Kenapa seperti ini? Karena memang prinsipnya nutrisi ini akan dibawa lari ke yang paling ujung. Ini tetap laju nih, nambah nih. Inilah fungsi kita lakukan axle brake. Kenapa? Dibatasi, Om, tumbuhnya. Dibatasi, jadi apa? Nutrisi lari mundur ke belakang, menumbuhkan tersier-tersier ini. Ini 30 cm pertama, ya. Ini axle brake. Ketika ini dipangkas, ini dipangkas, ini dipangkas, maka ini yang akan tumbuh laju. Balik lagi, dia unsurnya yang paling ujung, karena ini dipangkas, ini bakal naik. Oke? Ketika ini sama, biarkan lagi laju pertumbuhannya ke atas. Sesimpel itu jalur nutrisi, ya. Jadi kalau seandainya ditanya, Om, ini nih, ada yang namanya daun, ya. Nah, di antara daun ini ada tunas air. Ini tunas air. Oke, ini daun lagi. Ini ada tunas air, ya. Nutrisi akan lari kemana? Ke tunas air sini, dan ke pucuk paling atas ini. Kemudian ditanya, Om, tunas airnya diapain? Axle brake, Om. Ini pangkas, sisakan 2 daun. Ini sisakan 2 daun. Axle brake lagi. Supaya apa? Balik lagi, nutrisi akan turun ke bawah. Dia akan membesarkan bat di sini. Ini bat-batnya akan membesar, ya. Kemudian akan mendorong laju pertumbuhan yang di atas ini. Konsepnya sesimpel itu. Nggak usah dibawa sulit. Cuma yang jadi masalah adalah, bisa nggak kita menumbuhkan tersiernya ini secara rata, secara banyak. Dan kita harus tahu kebutuhan NPK-nya seberapa. Belum lagi, ini kan makro ya, unsur makro. Ada lagi mikronya, kayak magnesium sulfat, kemudian boron, kemudian zinc, seperti macam-macam itulah, yang mikro-mikro yang kecil-kecilnya. Ketika itu semua terpenuhi, tersedia, nggak usah takut. Pertumbuhannya saya jamin akan laju, akan kencang gitu loh. Pertanyaannya adalah, ketika pertumbuhan laju, kita tidak membatasi. Kita tidak tahu jalur nutrisinya mau kemana, apa yang terjadi. Saya jamin berantakan. Contohnya seperti ini. Ini berantakan nih, Om. Ya. Ini dari bawah. Oh, kita ke sebelah sana, Om. Pelan-pelan, Om. Nanti kesandung. Kalau kita bicara ideal, kita maunya ini primer. Semua tumbuh dari tanah, media tanam, berdiri tegak, itu primer.
semua yang ditidurin adalah sekunder. Kalau kita bicara ideal, harusnya ini nah, Om, tersiernya di sini. Ini tersier di sini, tersier di sini, tersier di sini, tersier di sini, tersier di sini. Cuma yang terjadi, ini muter-muter nih. Lihat. Terus ini disebut apa jadinya? Ya. Baru nyampe di atas, baru sekundernya, tersiernya keluaran. Ini tidak diatur dengan baik. Kalau tidak diatur dengan baik, itu yang terjadi. Mereka sesuka hati aja ini. Di tersier pun, istilahnya, tunas airnya tumbuh semua. Akhirnya apa? Nggak bagus. Kalau bicara yang bagus, kita ke sini, Om. Ini yang bagus. Ya. Ini semi nih. Ini antara crown sama teralis pagar. Kenapa saya bilang crown? Ini tadi saya bilang crown. Dia ada satu, percabangannya banyak. Jadi bingung kita kalau bilang sekunder mana, tersier mana, semua kita anggap tersier. Tapi ketika kita pilih dua, ini ada dua kita pilih, ya, dua, kemudian kita tumbuhkan, Om, tersier ini lihat nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini, lihat, ketika dipangkas, dia keluaran semua ini. Ya, pembuahan kita di layer pertama, mudah-mudahan nanti buah-buah ini. Ya, seperut semua. Itu yang bagus ketika kita melakukan pembentukan cabang-cabang tersiernya. Ini juga ini. Ini Jupiter, ya, baru numbuh-numbuh, ya. Ketika ini tidak dibentuk, dia akan sembarangan aja, Om, numbuhnya nih. Ya, lihat nih. Kenapa ini nggak kepegang nih, Om Yogi? Ya, ini yang kalau dari sini, Om Yogi. Ini yang saya maksud. Ini tersier, numbuh. Ini kan tunas air nih. Ini kita batasin 2 daun, 2 daun. Kalau tidak dibatasi 2 daun, dia akan laju terus. Karena konsep nutrisi akan ke yang paling atas. Ini juga sisakan 2 daun. Ini juga baru numbuh, sisakan 2 daun. Biar dia laju pertumbuhan ke atas. Ya. Seperti itu. Simpelnya seperti itu. Tapi prakteknya sulit, Om. Ya, kalau prakteknya sulit, seberjalannya waktu, insya Allah nanti akan ketemu ritmenya. Ketemu. Jangan sungkan, pokoknya tanya aja di komen, nanti kita bantu. Walaupun kadang bahasa lisan, bahasa tulisan itu tidak sebaik bahasa lisan, tapi insya Allah lah, kalau teman-teman mau lihat juga konten-konten kita yang lama-lama, agak mundur aja, Om, ke belakang. Kita sudah 4 tahun ya di Teras Pengangguran, artinya sudah banyak konten-konten kita buat. Agak bersabar dikit, mundur ke belakang, dicek konten-konten sebelumnya. Kemudian itu aja paling kalau hari ini. Nggak usah panjang-panjang, cuma biar teman-teman tahu kalau misalnya akarnya bagus, dikasih makan bagus, kemudian tumbuhnya masif, bagus, vigor, tapi tidak dilakukan perawatan percabangan, ya sengsara juga kita nanti. Sengsara dalam menentukan apa? Yang harus kita jaga standarnya adalah batang-batang tersier ini minimal sepensil, ya. Maksimum 120 cm atau 12 atau 15 daun. Ketika itu dijaga, Om, ya, dijaga, maka batangnya besar-besar seperti ini, ya, sepensil, dipangkas pembuahan dengan bat-bat seperti ini, ya, insya Allah hasilnya akan maksimal, akan bawa bunga dan bisa sombong kita ke tetangga. Oke, itu aja. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Share juga ke teman-teman semua yang bermanfaat, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.